Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera semuanya. Saya Dandi Aryasena mewakili kelompok 2 akan memperkenalkan materi yang akan kami sampaikan, yaitu lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik di mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya di topik 3. Nah, untuk kelompok 2 sendiri ada 6 anggota. Yang pertama itu ada Asri Kristi Anggiati, ada Astri Nadia Edi, ada Dandia Resena, ada Denta Nur Ardian, ada Diah Ekarini, dan ada Ega Yulitasari. Untuk pembahasan pertama, saya dan Dia Resena akan menyampaikan di slide yang ini adalah lingkungan belajar. Lingkungan belajar adalah kondisi atau keadaan di sekitar lingkungan tempat belajar siswa yang dapat mempengaruhi proses dan hasil belajar siswa. Kondisi lingkungan belajar di sekolah yang kondusif akan mendukung kegiatan belajar dan siswa akan lebih mudah mencapai hasil belajar yang maksimal. Itulah lingkungan belajar. Nah, sebuah lingkungan belajar juga bagi peserta didik tidak hanya sekadar ruang kelas. Ki Hajar Dewantara menyadari bahwa di dalam kehidupan anak ada 3 lingkungan yang merupakan unsur penting bagi kesuksesan pendidikan dan menjadi pusat pendidikannya. Konsep mengenai lingkungan belajar menurut Ki Hajar Dewantara terdiri atas sekolah, keluarga, dan masyarakat. Konsep mengenai lingkungan belajar menurut Ki Hajar Dewantara terdiri atas sekolah, keluarga, dan masyarakat. Di sini saya akan membahas mengenai yang lingkungan sekolah. Jadi, lingkungan sekolah merupakan lingkungan pendidikan formal yang mencakup guru, kepala sekolah, kurikulum, dan peserta didik itu sendiri. Lingkungan belajar yang perlu dipersiapkan untuk pelaksanaan pembelajaran yang aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik dapat meliputi sebagai berikut. Lingkungan belajar yang perlu dipersiapkan untuk pelaksanaan pembelajaran yang aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik diantaranya yang pertama fasilitas fisik, itu meliputi seperti ruang kelas yang baik, bersih, rapi, dan terdapat sirkulasi udara serta pencahayaan yang cukup, serta adanya sarana prasarana yang memadai. Yang kedua yaitu guru. Guru memberi dukungan kepada peserta didik dalam proses pembelajaran, yaitu menciptakan komunikasi yang baik dengan peserta didik, menghargai, dan memberi apresiasi setiap hal positif yang disampaikan peserta didik. Lalu, semua anggota komunitas sekolah juga berperan dalam menciptakan kelas yang aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik seperti adanya petugas kebersihan dan keamanan. Lalu yang berikutnya yaitu budaya sekolah, itu meliputi seperti pembelajaran dengan suasana yang menyenangkan, berdoa bersama, dan bergotong royong membersihkan kelas. Hal positif yang dilakukan di sekolah diharapkan dapat tertanam dan berakar pada peserta didik sehingga terbentuk karakter yang baik. Baik, untuk penjelasan selanjutnya terkait dengan mengapa lingkungan belajar menjadi faktor penting dalam mensukseskan kegiatan pembelajaran. Terdapat 3 poin. Yang pertama, lingkungan belajar akan mendukung kegiatan belajar mengajar. Hal ini berarti bahwa lingkungan belajar haruslah kondusif dan mendukung proses belajar mengajar. Lingkungan yang kondusif akan membantu siswa untuk dapat fokus dan berkonsentrasi pada materi pembelajaran. Kemudian, mampu meningkatkan motivasi belajar. Selanjutnya, mampu meningkatkan kreativitas dan inovasi siswa, meningkatkan kerjasama dan kolaborasi antara siswa. Yang selanjutnya terkait dengan pembelajaran yang menyenangkan dan nyaman dapat mencapai tujuan pembelajaran. Pada poin ini bermaksud pada proses belajar mengajar haruslah dirancang dengan menarik dan menyenangkan bagi siswa. Dengan alasan, siswa yang merasa senang dan nyaman dalam belajar akan lebih mudah menyerap materi pembelajaran dan mencapai tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan sebelumnya. Untuk poin yang ketiga, yaitu terkait dengan lingkungan belajar yang menyenangkan akan membuat peserta didik senang dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Hal ini berarti bahwa lingkungan belajar haruslah diciptakan dengan situasi suasana yang positif dan menyenangkan. Suasana yang positif akan membuat siswa merasa senang dan bersemangat untuk mengikuti pembelajaran, sehingga siswa tidak merasa terbebani atau merasakan perasaan negatif yang dapat mengganggu kegiatan pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas.
Selanjutnya, terkait penjelasan mengenai keluarga sebagai lingkungan belajar bagi peserta didik. Keluarga menjadi pendidik pertama dan utama bagi anak-anak. Keluarga berperan penting dalam membentuk keyakinan anak terhadap suatu agama, memberikan nilai-nilai moral, serta budaya dan keterampilan tertentu. Hal ini berarti bahwa orang tua dan anggota keluarga memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan anak mereka, termasuk pertumbuhan intelektual, emosional, dan sosial mereka. Orang tua dan anggota keluarga lain yang adalah pihak pertama yang menanamkan prinsip moral, keyakinan agama, tradisi budaya pada anak-anak mereka. Keluarga juga merupakan tempat meletakkan dasar-dasar kepribadian anak yang masih usia muda, karena pada usia ini biasanya anak sangat peka terhadap pengaruh lingkungan keluarga dan masyarakat. Maka, keluarga memegang peranan penting terhadap pendidikan anak. Selanjutnya terkait disiplin dalam masyarakat. Disiplin dalam masyarakat di sini mencangkup lembaga profesional, komite sekolah, dan masyarakat lainnya. Pendidikan masyarakat terjadi secara tidak langsung, dalam artian peserta didik mencari pengetahuan dan pengalamannya sendiri ketika mereka berada di tengah masyarakat, dengan beragam latar belakang, budaya, pendidikan, karakter, dan lainnya. Ketika mereka berada dalam lingkungan masyarakat yang majemuk, karakter yang telah dibentuk oleh keluarga menjadi sangat penting sebagai pondasi dan batasan mereka menerima hal baru dari masyarakat. Nah, oleh sebab itu, setiap individu yang berada di lingkungan peserta didik membawa pengaruh bagi perkembangan pendidikan mereka. Dari beberapa faktor disiplin didapatlah konsep Tripusat Pendidikan. Tripusat pendidikan ini yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu pendidikan sekolah, pendidikan keluarga, dan pendidikan di masyarakat. Nah, konsep Tripusat Pendidikan ini berarti ketiga lingkungan tersebut harus saling bersinergi atau selaras untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak kepada peserta didik. Sinergi ini dapat berupa pelaksanaan kewajiban secara maksimal sesuai peran masing-masing pihak, baik itu di lingkungan sekolah, masyarakat, maupun keluarga. Selain ketiga aspek bersinergi untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik, perlu adanya pembentukan karakter yang positif bagi peserta didik. Salah satunya adalah disiplin, karena ketika seluruh peserta didik sudah memahami bahwa kedisiplinan itu penting, maka setiap individu akan saling menghormati dan memahami hak dan kebutuhan masing-masing. Menurut Weber, disiplin memiliki arti yang pertama yaitu hukuman, kemudian perintah, bidang ilmu, pelatihan yang membentuk karakter moral, selanjutnya yaitu kontrol yang didapat dengan ketaatan dan perintah, yang keenam yaitu perilaku yang tertib atau teratur, yang terakhir yaitu pengendalian diri. Disiplin berarti mendidik anak untuk menanamkan kontrol dirinya dan membentuk kepercayaan diri. Jika anak dipaksa melakukan hal yang tidak mereka sukai, ada beberapa dampak yang akan terjadi. Yang pertama yaitu perilaku anak tidak menjadi kebiasaan dan hanya dilakukan jika dipaksa. Selanjutnya yaitu akan hilang ketertarikan atau antipati terhadap kegiatan yang dipaksakan. Dan yang terakhir yaitu kemerdekaan berekspresi dan potensi anak itu menjadi terbatas. Jadi jika kita ingin meminta anak melakukan sesuatu, cara yang dilakukan yaitu dengan tanpa memaksa anak itu, yaitu caranya berupa mengajak peserta didik melakukan kegiatan yang mereka suka, kemudian membantu peserta didik untuk menemukan inspirasinya, dan terakhir membuka ruang dialog dengan peserta didik. Disiplin dan hukuman itu memiliki perbedaan.
Disiplin mengajarkan anak bagaimana harus bertindak dan harus masuk akal bagi seorang anak. Ketika disiplin, anak itu akan tumbuh karena motivasi di dalam dirinya, dan itu disebut sebagai disiplin positif. Sedangkan hukuman hanya memberitahu anak bahwa dia melakukan hal yang buruk tanpa memberitahu anak apa yang harus dia lakukan. Baik, yang selanjutnya yaitu terdapat 5 kriteria disiplin menurut J. Nelson. Disiplin yang efektif yang mengajarkan. Disiplin haruslah baik dan tegas secara bersamaan. Ini berarti menetapkan batasan dengan tegas namun dengan penuh kasih sayang dan empati, sehingga anak merasakan kenyamanan dalam hubungan sosialnya. Kemudian, disiplin haruslah menghormati martabat anak dan memberikan dorongan yang positif untuk membantu anak belajar dari kesalahan mereka. Kemudian, disiplin yang efektif tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah secara singkat, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang dari metode yang digunakan. Selanjutnya, yaitu disiplin harus membantu anak-anak memahami nilai-nilai sosial, membangun keterampilan hidup, dan mengembangkan tanggung jawab dirinya. Dan yang terakhir, anak-anak seharusnya terlibat dalam menemukan solusi atas masalah yang timbul, sehingga mereka belajar mengambil tanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Kemudian, penerapan disiplin positif memerlukan beberapa asas yang meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, antar pendidik harus saling menghormati satu dengan yang lain, dan pendidik juga perlu menghormati kebutuhan peserta didik. Yang kedua, guru mengidentifikasi motif, kemudian mengubah keyakinan anak yang membuat dia melakukan atau merubah perilaku. Yang ketiga, komunikasi yang efektif dan keterampilan memecahkan masalah. Yang keempat, disiplin yang mengajarkan, yaitu bukan yang bersifat permisif atau menghukum. Yang kelima, fokus pada solusinya, bukan hukuman. Dan yang terakhir yaitu memberikan dorongan, bukan pujian. Terima kasih atas perhatiannya Pak Tri selaku dosen, serta Pak Maiko selaku instruktur kami, serta rekan-rekan juga yang menyimak penjabaran materi ini melalui kami kelompok 2. Kesimpulannya adalah konsep Tri pusat pendidikan berarti lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat harus saling bersinergi atau selaras untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik. Selain menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik, perlu adanya pembentukan karakter yang positif bagi peserta didik agar saling menghormati dan memahami hak dan kebutuhan masing-masing. Menanamkan kedisiplinan pada peserta didik bukan dengan cara memaksa, tetapi memberi ruang anak untuk berekspresi sehingga tercipta disiplin positif agar tercipta juga hubungan yang saling menghormati. Terima kasih dari kelompok kami. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.